suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar atau banyak. Banjir datang dapat diperhatikan pada curah hujan dan aliran air. Mari kita mengenal jenis-jenis banjir. Banjir sungai terjadi ketika permukaan air naik ke tepian sungai dikarenakan curah hujan yang berlebihan. Banjir pantai. Banjir ini disebut juga banjir rob atau banjir laut pasang. Jadi air laut meluap dan menggenangi area daratan di sepanjang pantai. Gelombang badai adalah kenaikan permukaan air yang tidak normal di daerah pantai. Ini disebabkan kekuatan angin yang hebat sehingga terjadi gelombang air laut tinggi dan menuju ke daratan. Banjir di daratan. Banjir ini terjadi ketika curah hujan deras turun selama beberapa waktu dan menyebabkan genangan air yang luas dan tinggi. Banjir bandang disebabkan curah hujan yang tinggi atau hujan lebat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul. Airnya dapat menyapu atau membawa apa saja yang dilewatinya. Banjir air tanah. Banjir yang terjadi ketika tanah sudah tidak dapat menyerap air lagi dan naik ke permukaan tanah dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan banjir. Banjir jenis ini dapat bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Banjir selokan. Banjir ini tidak selalu dikaitkan dengan cuaca seperti halnya curah hujan. Banjir selokan dapat terjadi akibat penyumbatan atau kegagalan sistem drainase. Banjir lahar adalah banjir akibat dari erupsi atau letusan gunung berapi yang masih aktif, yang materialnya berupa abu vulkanik, pasir, batu-batu yang mengendap di daerah yang dilewatinya. Biasanya yang terjadi adalah lahar dingin. Banjir lumpur adalah banjir yang disebabkan oleh luapan lumpur dari dalam bumi kemudian menggenangi daratan. Lumpur ini biasanya mengandung gas-gas kimia yang berbahaya. Adapun penyebab banjir adalah sebagai berikut. Penebangan hutan liar. Penebangan hutan menjadikan lahan resapan air akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir ataupun tanah longsor. Sampah yang dibuang dengan sembarangan. Jika kita membuang sampah sembarangan, contohnya di sungai, maka dapat mengakibatkan mampetnya aliran air, sehingga air tidak dapat berjalan dan meluap ke daratan. Pemukiman atau rumah yang dibangun di bantaran kali atau sungai. Jika pemukiman dibangun di daerah tersebut, maka dampaknya akan mempersempit aliran sungai. Daerah yang memiliki dataran rendah. Artinya, air dari dataran tinggi akan mengalir ke daerah yang memiliki kontur tanah yang rendah. Kondisi tersebut akan memungkinkan terjadinya banjir lebih besar. Curah hujan yang cukup tinggi. Jika hujan yang lebat terjadi dalam waktu yang lama, maka akan berpotensi terjadi banjir, terutama pada daerah dataran rendah. Pengaturan atau sistem drainase merupakan salah satu infrastruktur yang penting dalam mencegah terjadinya banjir, sehingga dalam penataannya harus perlu diperhatikan supaya dapat berfungsi dengan baik. Salah sistem kelola tata ruang daerah perkotaan. Dengan adanya kesalahan tersebut, biasanya air akan sulit menyerap ke dalam tanah dan menyebabkan aliran air menjadi lambat.
Tanah yang tidak mampu menyerap air biasanya disebabkan karena kekurangan lahan hijau atau lahan terbuka lainnya yang ada di perkotaan. Maka air akan masuk ke dalam saluran air, sungai, danau, ataupun selokan. Sehingga jika tempat-tempat tersebut meluap, maka dipastikan dapat terjadi banjir. Pemakaian air tanah yang tinggi. Hal ini dapat memunculkan masalah baru, yaitu permukaan tanah menjadi turun dikarenakan jumlah air tanah yang berkurang. Tinggal di daerah resapan air. Maksudnya adalah jika banyak penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka daerah resapan air akan berkurang atau semakin sedikit. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Masalah kesehatan. Air kotor dalam jumlah banyak yang menggenang dapat membawa wabah penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan lain-lain. Sulitnya mendapatkan air bersih. Kesediaan air bersih akan berkurang dikarenakan air bersih sudah terkontaminasi dengan air banjir sehingga tidak dapat dikonsumsi. Kerugian ekonomi seperti kerusakan pada bangunan atau rumah, barang-barang, tidak berjalannya pasar, dan lain-lain. Terhambatnya aktivitas warga. Terendamnya rumah dan fasilitas yang lain sehingga membuat warga atau masyarakat fokus untuk penanganan terlebih dahulu seperti bersih-bersih dan membangun kembali fasilitas yang ada. Munculnya korban jiwa. Selain korban harta benda, banjir juga mengakibatkan adanya korban jiwa seperti terseret arus atau tenggelam. Cara mengatasi atau mencegah terjadinya banjir. Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman atau pohon, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Memperbanyak dan menyediakan ruang terbuka hijau untuk penyerapan air. Contohnya taman, hutan lindung dalam kota, dan lain-lain. Berhenti membangun perumahan di tepi atau bantaran sungai karena akan mempersempit aliran sungai. Berhenti membangun gedung tinggi dan besar karena menyebabkan penurunan tanah atau beban tanah. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar. Tanah akan menjadi gundul sehingga menyebabkan mudahnya tanah longsor. Demikian pembahasan kita mengenai banjir. Banjir dapat terjadi di mana saja, di perkotaan maupun di pedesaan. Jika kita sudah tahu akibat bencana banjir, maka dari itu mari dari sekarang kita jaga lingkungan kita dengan hal-hal kecil yang bermanfaat, seperti tidak membuang sampah sembarangan, berkebun, bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain.